Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Yuda Pratama, nomor absen 12 dari kelas 8A. Jadi, sekarang saya akan mempresentasikan tentang materi bab 3 bagian A. A. Hakikat dan teori kedaulatan. Yang pertama yaitu pengertian kedaulatan. Kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu daulah yang artinya kekuasaan tertinggi. Pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kedaulatan rakyat berarti juga pemerintah mendapatkan mandatnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan oleh rakyat mengandung pengertian bahwa pemerintah yang ada diselenggarakan dan dilakukan oleh rakyat sendiri. Gaya pemerintahan itu disebut demokrasi. Pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dapat dilakukan melalui demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Menurut pendapat Jean Bodin pada tahun 1500-an, kedaulatan memiliki 4 sifat pokok, yaitu yang pertama asli, kedua permanen, yang ketiga tunggal, dan keempat tidak terbatas. Negara yang berdaulat adalah negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negara. Titik puncak pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itulah bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Kedaulatan suatu negara terdiri atas 2 bentuk, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam berarti bahwa bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur pemerintahan sendiri tanpa campur tangan negara lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, kedaulatan keluar berarti mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Contoh pelaksanaan kedaulatan keluar antara lain mengadakan perjanjian dengan negara lain, menyatakan perang atau perdamaian, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yang kedua adalah teori kedaulatan. A. Teori kedaulatan Tuhan. Teori ini mengajarkan bahwa negara dan pemerintahan mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu atau causa prima. Menurut teori ini, kekuasaan dari Tuhan diberikan kepada tokoh negara terpilih yang secara kodrati ditetapkan menjadi pemimpin negara dan selaku wakil Tuhan di dunia. Contohnya Raja Mesir kuno, Kaisar Jepang, dan lain-lain. Pelopornya yaitu Augustinus, Thomas Aquino, F. Hegel, dan F. G. Stahl. Kedua yaitu teori kedaulatan raja. Teori ini menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Seorang raja bahkan tidak perlu menaati hukum moral agama. Peletak dasar utama teori ini adalah Niccolo Machiavelli yang mengajarkan bahwa negara harus dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan mutlak. Jean Bodin menyatakan bahwa kedaulatan negara memang dilambangkan dalam pribadi raja. Menurut Thomas Hobbes, mengajarkan bahwa kekuasaan mutlak seseorang raja justru untuk mengatur negara dan menghindari homo homini lupus. Selanjutnya adalah teori kedaulatan negara. Menurut teori ini, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Negara yang merupakan lembaga suatu bangsa. Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya negara. Hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak rakyat dan diabdikan kepada kepentingan negara. Peletak dasar teori ini adalah Jean Bodin, F. Hegel, Jelinek, dan Paul Lapen.
Yang selanjutnya yang D, yaitu teori kedaulatan hukum. Menurut teori ini, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Hukumlah atau tertulis maupun tidak tertulis yang membimbing kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Hukum bersumber dari rasa keadilan dan kesadaran hukum. Pelopor teori ini adalah Hooke, de Groot, Crabbe, dan lain-lain. Yang E, yaitu teori kedaulatan rakyat. Teori ini beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Kemudian, sebagai pemegang tertinggi, rakyat memberi sebagian kekuasaan kepada penguasa yang dipilih rakyat, dan penguasa itu melindungi hak-hak rakyat. Pelopornya adalah Cicero, Montesquieu, dan lain-lain. Pandangan pelopor teori kedaulatan rakyat. Yang pertama, Cicero mengatakan bahwa kedaulatan merupakan perwujudan kehendak umum suatu bangsa yang mengadakan perjanjian masyarakat. Yang kedua yaitu menurut Johannes Aldusius mengatakan bahwa setiap susunan pergaulan hidup manusia terjadi dari perjanjian masyarakat yang tunduk kekuasaan dan pemegangnya dipilih oleh rakyat. Menurut John Locke, kekuasaan negara berasal dari rakyat, bukan raja. Perjanjian masyarakat menghasilkan penyerahan rakyat kepada pemerintah dan mengembalikannya kepada rakyat. Terbentuknya negara melalui A. Pactum unionis, B. Pactum subjectionis. Yang keempat yaitu menurut Montesquieu, agar kekuasaan dalam suatu negara tidak berpusat pada seseorang, kekuasaan dalam suatu negara dibagi dalam 3 kekuatan terpisah atau separated of power. 3 kekuasaan itu yaitu A. Kekuasaan legislatif, B. Kekuasaan eksekutif, dan C. Kekuasaan yudikatif. Berikut adalah presentasi dari saya. Bila ada salah kata maupun perbuatan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.